Subtema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 1. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Indonesia adalah negara majemuk, sehingga memiliki perbedaan agama dan suku bangsa. Keragaman ini harus disikapi dengan toleransi. Toleransi penting untuk mencegah adanya konflik atau pertentangan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Sikap toleransi merupakan perwujudan komitmen dalam menjaga persatuan. Toleransi termasuk tidak membedakan pergaulan antara warga di lingkungan tempat tinggal yang berbeda suku bangsa atau agama. Memberi kesempatan warga berbeda agama untuk beribadah. Bacalah dalam hati teks berikut. Setelah anak-anak membaca, mari kita tuliskan pokok pikiran pada setiap paragrafnya. Pokok pikiran paragraf 1 yaitu, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita harus menjaga kesatuan bangsa di tengah keberagaman yang ada. Pokok pikiran paragraf 2 yaitu, toleransi dan saling menghargai umat beragama perlu kita lakukan. Pokok pikiran paragraf 3 yaitu, kita harus menghargai dan melestarikan kebudayaan dari berbagai daerah. Pokok pikiran paragraf 4 yaitu, kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI. Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kamu mendengar atau membaca kalimat seperti itu? Apa maksudnya? Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa hubungannya? Lakukan kegiatan ini di dalam kelas. Melakukan kegiatan percobaan magnet dengan benda-benda logam dan non-logam. Alat yang dibutuhkan: magnet, jarum pentul, peniti, kerikil, dan daun. Cara melakukan: coba dekatkan magnet dengan benda jarum pentul. Yang terjadi adalah benda dapat menempel atau ditarik oleh magnet karena benda jarum pentul berjenis logam. Jika magnet didekatkan dengan benda peniti, yang terjadi adalah benda dapat menempel atau ditarik oleh magnet karena benda peniti berjenis logam. Coba juga dekatkan magnet dengan benda kerikil. Yang terjadi adalah benda tidak dapat menempel atau ditarik oleh magnet karena benda kerikil berjenis non-logam. Dan yang terakhir, coba dekatkan magnet dengan benda daun. Yang terjadi adalah benda tidak dapat menempel atau ditarik oleh magnet karena benda daun berjenis non-logam. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Apa sih sifat kemagnetan? Melakukan kegiatan percobaan 2 buah batang magnet. Apakah magnet saling tarik-menarik atau tolak-menolak?
Alat yang dibutuhkan: 2 buah batang magnet. Cara melakukan: siapkan 2 buah batang magnet, misalnya magnet 1 dan magnet 2. Tandai setiap ujung batang magnet, misalnya ujung S dan ujung U. Keterangan S adalah selatan dan U adalah utara. Percobaan pertama. Dekatkan ujung S dari magnet 1 dengan ujung U magnet 2. Yang terjadi adalah jika magnet bertemu berbeda kutub, maka hasilnya akan tarik-menarik. Percobaan kedua. Dekatkan ujung S dari magnet 1 dengan ujung S magnet 2. Yang terjadi adalah jika magnet bertemu sesama kutub, maka hasilnya akan tolak-menolak. Percobaan ketiga. Dekatkan ujung U dari magnet 1 dengan ujung S magnet 2. Yang terjadi adalah jika magnet bertemu berbeda kutub, maka hasilnya akan tarik-menarik. Percobaan keempat. Dekatkan ujung U dari magnet 1 dengan ujung U magnet 2. Yang terjadi adalah jika magnet bertemu sesama kutub, maka hasilnya akan tolak-menolak. Gaya magnet dapat dimanfaatkan, misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Kamu telah mengetahui bahwa jarum kompas selalu menunjuk arah utara selatan. Kini, bagaimana arah benda jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu? Pasti benda itu akan jatuh ke bawah. Sekarang simaklah bacaan berikut ini. Melakukan percobaan melempar uang logam ke atas. Alat yang dibutuhkan: uang logam. Cara melakukan: 1. Siapkan sebuah uang logam. 2. Mencari tempat yang luas untuk melempar uang logam. 3. Peganglah uang logam dan lemparkan ke atas sekuat tenaga ke atas. Lihatlah yang akan terjadi pada uang logam tersebut. Uang akan kembali lagi ke bawah. Setinggi apapun kamu melempar benda ke atas, pasti akan kembali ke bawah. Hal tersebut terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi. Ulangi kembali melempar uang logam ke atas sebanyak 5 kali. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.